Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat game sederhana pada aplikasi Scratch. Kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan membuat game menangkap apel. Silakan ikuti tutorial dari saya. Baik, di sini saya sudah berada di websitenya Scratch. Kita langsung membuat project baru. Bisa kita memilih menu buat di atas. Kemudian untuk tampilan ini kita tutup saja. Baik, di sini saya akan mulai membuat game sederhana, yaitu nanti kita menangkap apel yang jatuh ya. Jadi tentu kita ganti terlebih dahulu sprite-nya di sini. Kita tekan, kemudian kita tekan yes di sini. Kita hapus dulu. Untuk menangkap apelnya, kita pilih sprite untuk yang apel terlebih dahulu. Kita tekan. Kita nanti tempatkan apelnya nanti di atas di sini. Kemudian untuk ukurannya bisa kita perkecil saja. Yang awalnya 100 kita ubah menjadi 80. Kemudian untuk menangkap apel ini kita butuh wadah. Maka kita pilih sprite lagi. Kita pilih wadahnya bowl di sini. Kita pilih. Kita tempatkan bowlnya di bawah. Kemudian bowlnya di sini kita perbesar. Yang awalnya ukurannya 100 kita ubah 150. Nah, jadi cukup untuk menangkap atau mewadahi satu apel itu. Kemudian sini kita ubah backgroundnya. Kita pilih latar di sini, klik. Untuk wadahnya bisa kita pilih. Baik, wadahnya kita pilih yang ini ya, boardwalk. Nah, kemudian kita tempatkan bowlnya di tempat sini ya, di atas papannya. Nah, jadi nanti konsepnya apelnya akan bergerak jatuh. Kemudian setiap kita berhasil menangkap apelnya, maka kita akan mendapatkan poin nanti. Terlebih dahulu kita program supaya wadahnya ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi nanti akan menangkap apel yang jatuh. Kita program terlebih dahulu untuk wadahnya. Jadi yang pertama kita pakai seperti biasa dari kontrol selamanya. Di sini kemudian kita pakai fungsi jika ya. Kemudian kita pilih gerakan terlebih dahulu. Untuk kita pilih
kontrolnya. Sini kita masukkan ke dalam fungsi jika. Nah, di sini kita ganti dengan panah ke kanan. Nah, jadi nanti ketika tombol panah kanan pada keyboard itu ditekan, maka kita gerakkan untuk wadahnya atau bowlnya tadi untuk bergerak ke kanan. Maka kita ke menu gerakan, di sini kita ubah ya untuk sumbu X-nya supaya ke kanan. Kita bisa pilih ubah sumbu X sebesar 10. Jadi ketika panah kanan ditekan, maka akan mengubah sumbu X-nya sebesar 10 atau wadahnya akan bergerak ke kanan. Kita coba terlebih dahulu. Ketika saya menekan panah kanan pada keyboard, maka akan berubah ke kanan. Nah, sebaliknya, jika kita tekan tombol panah kiri, maka kita akan setting wadahnya berubah atau bergerak ke kiri. Maka kita pakai fungsi jika lagi, kita taruh di bawahnya, kemudian pada menu sensor kita taruh di dalamnya tombol panah kiri, ditekan, kita ke menu gerakan, kita ubah untuk sumbu X-nya supaya ke kiri. Nah, supaya ke kiri, maka 10 ini kita ganti dengan min 10 supaya gerakannya jadi ke kiri. Baik, kita coba. Kita tekan tombol panah kiri pada keyboard. Nah, wadahnya bergerak ke kiri. Ketika kita tekan panah kanan, dia akan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Jangan lupa, seperti biasa, kita ke menu kejadian, kita awali dengan bendera hijau. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka akan mulai bergerak. Kita memulai kontrol dari wadahnya itu. Kemudian sudah selesai untuk pemrograman atau coding dari wadahnya. Selanjutnya kita coding ke apelnya. Kita pilih sprite pada apel. Nah, jadi codingnya masih kosong. Kita isi yang pertama. Kita atur posisinya di sembarang tempat. Untuk apelnya kita atur pergi ke posisi sembarang, kemudian kita atur untuk ketinggiannya, kita atur ke sumbu Y. Untuk apelnya akan muncul pada sumbu Y atau ketinggian kurang lebih 180 ya. Maka kita ubah angkanya menjadi 180 di sini. Jadi munculnya nanti dari atas. Kemudian kita coba. Jadi nanti seperti ini ya. Apelnya akan muncul di sembarang tempat secara random, berada pada titik ketinggian 180. Nah, jangan lupa kita awali dengan bendera hijau juga. Jadi ketika bendera hijau diklik, programnya akan mulai jalan. Kemudian selanjutnya kita ubah posisinya sampai apel ini turun ya, turun sampai ke bawah, sampai bawah pol. Jadi kurang lebih pada posisi min 170 ya.
Jadi nanti kita buat apelnya jadi turun sampai ke koordinat atau sumbu Y-nya min 170-an. Nah, kita pakai fungsi selamanya terlebih dahulu. Kemudian kita ubah pada menu gerakan, kita ubah sumbu Y-nya supaya turun sebesar min 5. Jadi mulai turun, kemudian apelnya akan turun terus ya. Kemudian jika sampai ke koordinat atau sumbu Y min 170-an, maka apel ini akan kembali lagi ke atas ya. Jadi kalau sudah jatuh sampai bawah pol, kita atur apelnya kembali lagi ke atas. Jadi kita pakai fungsi jika lagi, kemudian kita pilih posisi ya. Terlebih dahulu kita pilih operator, kemudian kita pilih yang ini ya, kurang dari, kita masukkan sini, kemudian kita ke menu gerakan, kita pilih posisi Y. Jika posisi Y kurang dari, ini kita ganti min 170. Min 170. Kemudian kita atur lagi, setelah jatuh paling bawah maka kita pindahkan apel supaya kembali ke atas, pergi ke posisi sembarang, kemudian kita atur ke sumbu Y koordinat 180 seperti pengaturan di awal. Ini kita ganti 180. Oke, sudah. Jangan lupa seperti biasa kita awali dengan bendera hijau ketika diklik. Oke, selanjutnya kita buat persekoran jika apel ini berhasil masuk ke dalam wadah. Maka kita pilih menu variabel, kemudian kita buat variabel, kemudian kita beri nama variabel skor, kemudian kita tekan OK, kemudian kita pilih atur my variable, kita ganti atur skor mulai dari 0 ya. Kita awali dengan bendera hijau. Jadi ketika bendera hijau diklik, atur skornya ke reset ya, skor mulai dari skor 0. Kemudian kita pakai fungsi selamanya terlebih dahulu, kemudian kita pakai fungsi jika di dalamnya, terus kita ke menu gerakan, sensor ya. Jadi kalau apel ini menyentuh ya, kita kasih jika menyentuh bowl ya. Jadi apel jika menyentuh wadahnya ini, maka nanti akan berubah ya, akan berhasil menambahkan skor. Kita ke menu variabel, kemudian kita ubah ya, ubah skornya jadi 1. Nah, kalau berhasil ditangkap seperti ini nanti, maka skornya berubah menjadi 1, akan mengalami penambahan skor sebesar 1. Nanti kalau berhasil masuk ke dalam wadah lagi, skornya jadi 2, begitu seterusnya. Nah, setelah berhasil tertangkap oleh wadah, kita atur apelnya supaya ke posisi sembarang lagi,
Berarti kita pilih pergi ke posisi sembarang, kemudian kita atur ketinggiannya kembali di atas. Berarti atur sumbu Y 180. Oke. Nah, ini untuk program dari apelnya. Baik, kita coba untuk simulasi atau menjalankan gamenya. Kita tekan bendera hijau sambil kita menekan tombol panah kiri dan kanan pada keyboard kita. Kita tekan tombol jalankan. Nah, kita arahkan wadah kita menuju ke apelnya. Nah, jika berhasil masuk ke dalam wadah, maka akan bertambah skornya. Jika tidak berhasil, maka ya, tidak akan bertambah skornya. Dan apelnya di sini berpindah-pindah ya, sembarang tempat. Kita stop. Nah, seperti itu tadi bagaimana cara kita membuat game sederhana pada aplikasi Scratch. Dimana game yang kita buat adalah gamenya sederhana, hanya menangkap buah apel yang jatuh, seperti itu ya. Jadi setiap berhasil kita tangkap apelnya, maka akan mendapatkan skor, seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dari saya. Saksikan video tutorial dari saya yang lainnya. Terima kasih.